Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sholawat dulu Pak ya. Tibil qulub biar sehat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa sallallahu barik alaihi. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk puasa yang ke-11. Alhamdulillah. Jadi sepertiga, tinggal 2/3. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sehat, sahabat sehat, modal rizki, makan enak, alhamdulillah. Jadi kita baru melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu sholat Pak, itu proses pengampunan dosa. Mulai wudu, begitu kita wudu, tapi wudunya yang benar, basuh mukanya yang benar. Jadi sampai tempat tumbuhnya rambut ya, kecuali botak. Kalau botak kan lain. Jadi kira-kira dah kalau botak gitu. Nah, jadi tangan dengan siku, karena siku ikut sikunya juga mesti dibasuh. Jadi mana itu wajib Nabi, bahwa wajib yang ikut kepada yang wajib jadi wajib. Kemudian apa nih, kaki suka lupa di belakang ini, jangan sampai enggak basah sampai dengan apa ini, maaf apa nih, mata kaki lewat sedikit, jangan kurang, jadi sempurna untuknya. Usahakan sebelumnya kumur-kumur ya, biar mulut bersih. Jadi aswaku mustahabun fi kulli hali lillah ba'da zawali shaim. Sikat gigi itu sunnah, kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang puasa. Nah, kalau pagi-pagi ya sunnah. Nah, kalau sudah tergelincir matahari enggak sunnah. Tapi enggak haram, enggak membatalkan puasa, kecuali ditelan dengan sikatnya. Jadi sikat gigi Pak, kata Rasulullah itu madharatul lil fami, untuk membersihkan mulut, omardatul lirabbi,
untuk sebagai sarana untuk meraih ridha Allah. Itu luar biasa. Jadi bukan sekedar kebiasaan, tapi ajaran Rasulullah. Bahkan Rasulullah katakan begini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Andai kata tidak menyulitkan umatku, aku perintahkan bersiwak. Inda kulli wudu'in, setiap wudu, setiap wudu sikat gigi, bersihin mulut. Makanya orang Islam itu mesti bersih-bersih. Paling tidak 5 kali sehari mulutnya dibersihin. Nah itu Islam itu. Belum lagi wudu sunnah, mau sholat duha, banyak macam-macam sholat. Insya Allah kalau dia bersih, asalkan ikuti tuntunan Rasulullah. Jadi nanti dosa itu keluar dari anggota wudu, dari tangannya, dari mulutnya, dari kakinya. Alhamdulillah. Sholat juga begitu. Jadi orang sholat itu seperti orang mandi 5 kali sehari. Kira-kira kalau mandinya benar, bukan asal-asalan. 5 kali sehari mandinya, benar? Bersih nggak kira-kira? Bersih, insya Allah bersih. Pak Haji mandinya berapa? 2 kali atau 3 kali? 2 kali. Kalau 5 kali, insya Allah bersih. Begitulah perumpamaan sholat kata Rasulullah itu. Bagi orang yang punya dosa, ya Allah minal khotoya, dosanya diampuni Allah. Makanya salat waktu bukan sepele, wudu bukan sepele. Begitu wudu, dosa sudah berguguran. Begitu sholat dihapus semua dosanya. Tapi sholatnya yang benar. Sholat itu ada rukunnya, ya, ada syarat sahnya. Mesti suci dari hadas, suci dari najis, tempatnya suci, makannya suci. Terus rukunnya ada 3. Ada rukun kolbi, tempatnya dalam hati. Itu niat. Aku niat sholat maghrib karena Allah, cukup. Kan di dalam hati. Kalau usolli itu diucapkan nggak diucapkan nggak ada urusan. Walaupun sebagian ulama untuk mengantarkan sunnah, itu kan pendapat. Tapi kalau hati dengan mulut bertentangan, yang dihitung di hati. Kata Imam Asy'uti, wal qalbu wal lisanu khayashuqtana fa falyu'tabar bil qalbi min ghairi khafa. Yang di hati, yang itu. Enggak usah diterjemah. Usolli fardhu maghrib kelamaan. Cukup. Kalau maghrib kan masih 3 rakaat. Aku sengaja salat maghrib karena Allah. Udah di hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Kan enggak mungkin usolli fardhu maghribi bersamaan dengan Allahu Akbar. Keluar 2 suara. Enggak mungkin. Makanya usolli itu bukan niat, lafaz niat. Niatnya ada di dalam hati. Kemudian ada rukun qauli. Nih Pak, lupa namanya Pak kan? Ya. Jadi tadi nanya, kalau di dalam hati semua sangga. Kalau rukun qauli itu bacaan namanya. Yang di hati hanya niat. Kalau bacaan mesti dibaca. Apa yang rukun qauli itu? Takbiratul ihram mesti dibaca, paling tidak didengar sendiri, jangan di dalam hati. Apalagi Fatihah mesti dibaca rukun qauli namanya. Apalagi tahiyat akhir, salawat Nabi, salam yang pertama, itu wajib. Kalau bacaan yang lain sunnah. Jadi bukan dibaca di dalam hati, ya, mesti dibaca. Yang pekerjaan hati itu hanya niat saja. Yang gerakan itu namanya rukun fi'li. Ini sekedar menjelaskan karena tadi ada pertanyaan.
Itu kalau sholatnya benar, udah insya Allah aman. Aman. Makanya jangan bosan-bosan, kita terus baca ini buku-buku sholat. Jangan-jangan ada yang masih ketinggalan. Jadi jangan lalu wah udah hebat, baca terus dari hadis, tambah lagi tentang sholat, baca lagi. Kadang-kadang ada yang lupa ini. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya milih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sah. Hanya kenapa kok saya milih sampai wabarakatuh? Karena di sana ada salam sejahtera. Aku ingin juga ada rahmat, ada berkah. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi nggak ada berkahnya. Saya kepenginnya itu dapat selamat juga, dapat rahmat juga, dapat berkah. Nah, tiga-tiganya dapat. Tapi sampai warahmatullah sah, Assalamualaikum warahmatullah sah, gak apa-apa. Nah, begitu habis sholat, kata Rasulullah ada zikirnya yang diajarkan Rasulullah. Paling tidak, walaupun banyak, tapi paling tidak baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, 99 digenapkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dosanya diampunin walaupun sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di gunung. Alhamdulillah. Kadang-kadang ini disepelekan, langsung untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatihah. Enggak apa-apa, bagus. Tapi ini kan sayang ini, ya. Terus Al-Fatihah, karena kami ingin penceramah ustaznya. Ini jangan lupa ini nilainya luar biasa. Al-Fatihah enggak salah, enggak dapat pahala juga karena baca Al-Fatihah juga ayat Al-Quran, dapat pahala. Tapi janji Rasulullah ini Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, kecil kelihatannya, tapi maknanya besar. Dosa akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di gunung. Alhamdulillah. Ini jangan lupa, kita kan ingin biar dosa diampuni. Terus puasa kepingin dosa diampuni juga. Makanya kata Rasulullah, man fattara shaiman, siapa yang ngasih buka satu orang saja, satu orang Pak ngasih makan satu orang, buka, kira-kira nasi padang berapa sebungkus? 15.000, dia 12.000, 20.000 lah, bukan begitu. Karena lahu maghfiratan lidzunubi, dosanya yang ngasih makan itu diampuni Allah. Allah Akbar. Modalnya 20.000, cari yang paling bagus. Kata 50.000 lah umpamanya, yang paling bagus. Ya, tapi balasannya apa? Dosa diampuni Allah. Makanya puasa ini jangan malas-malas sedekah. Kata Rasulullah, ketika ada yang bertanya, kapan sedekah yang paling bagus? Bulan Ramadan. Jangan sampai tidak sedekah. Itu pesan Rasulullah. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, kan tidak semuanya bisa sedekah ya Rasul. Iya, jadi bisa seteguk air sedekah juga, sebiji kurma sedekah juga. Makanya bulan Ramadan jangan sampai tidak sedekah. Kalau nasi padang umpamanya 15.000, kan tidak mesti 15.000, cuman punya uang 1.000, gimana ini supaya sedekah? Cari caranya. Aku cuman bisa sedekah senilai 1.000 rupiah. Sedekah jangan sampai tidak sedekah. Kenapa? Nilainya di bulan Ramadan ini sunnah sama dengan fardu. Nah,
Fardu sama dengan 70 kali. Jadi luar biasa. Nah kalau sekarang ngasih makan 10 orang, Allah Akbar, sudah dosanya diampuni. Apalagi pahalanya, man fattara shaiman, kata Rasulullah, kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Pak Haji ini puasa, dapat nilai puasa, terus ngasih makan sama si A untuk buka, pahala puasa A semuanya didapat oleh Pak Haji, berarti dapat 2 pahala. Yang A dikurangi enggak kurang, sudah dikasih makan ya, pahalanya enggak kurang. Pak Haji yang ngasih makan, dosanya diampuni, dapat 2 kali pahala ibadah puasa. Kalau kasih 10 orang, pahalanya orang 10 pahala dari orang yang berpuasa. Makanya di sini bulan puasa kalau ada, jangan tidak dimanfaatkan. Ya, 10 orang puasa makan nasi kita, dapat pahalanya 10 orang yang berpuasa, berarti dapat pahala 11 dengan kita. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Apa enggak saya didapatkan di luar Ramadan? Enggak ada. Tidak ada di luar Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini disebut dengan Sayyidus Syuhur, tuannya bulan, rajanya bulan, penghulunya bulan puasa. Dan satu-satunya bulan yang disebutkan Al-Quran hanya Ramadan. Hanya Ramadan. Pertama, kenapa di Ramadan ini diturunkan Al-Quran? Nah, di situ. Sebentar lagi nazil Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Diturunkan Al-Quran. Oleh karenanya Ramadan ini jangan sampai lupa ada tadarusan, baca sendiri. Itu baru baca itu. Terus belum lagi kita baca artinya. Kita usah memahami. Kita buka HP, dengarkan ceramah-ceramah agama, dengarkan Al-Quran, ngantuk-ngantuk, ya udah HP-nya hidup, tapi bacanya Al-Quran, bukan dangdutan. Ya, Al-Quran. Usahakan bacanya benar bacaannya. Tajwidnya perhatikan, jangan mana izharnya, mana ikhfanya enggak jelas, mana panjang pendeknya. Walaupun demikian, yang penting masih mau belajar. Kalau ada kesalahan, insya Allah masih dimaafkan oleh Allah. Yang penting mau belajar. Sudah banyak salahnya, aku kan bagus kok bacaan aku, kata aku dan kata istriku, kan istrinya dan dirinya sama enggak ngerti. Yang bagus di rumah berdua sama-sama enggak ngerti. Bacaan bapak bagus banget. Iya, kan istri juga enggak tahu. Kata istrinya, kata bapaknya, iya bacaan ibu juga bagus. Begitu didengarkan oleh ustaz, untuk dapat 1 halaman nunggu 2 jam. Kenapa enggak benar-benar? Jadi bagus tidaknya minta disimak sama orang yang ngerti. Bacaan aku sudah benar belum? Jangan ditegur oleh ustaz nanti marah. Alhamdulillah gitu. Justru minta disimak, minta didengar. Biar kita bacaan kita sudah benar atau tidak. Nah, kadang-kadang Pak mimpin tahlilan jalan aja sendiri. Jemaahnya bingung. Aku ikut dosa, enggak ikut enggak enak. Kenapa? Bacaannya salah-salah, tapi percaya dirinya luar biasa.
bimbing tahlil. Aku sudah biasa aku bimbing tahlil. Ya karena sama jamaahnya mau negur jamaahnya juga enak. Padahal di antara jamaahnya banyak yang pinter ngaji. Cuman ditegur di banyak orang kan gak enak. Nanti begitu selesai, nah dia cerita sudah gak ada tempat ngomong lagi. Mau ngingetin ya sudah punya status ustad, gak enak. Nah di sini lah rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Banyak orang baca Al-Fatihah dikutuk dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Kenapa? Mestinya pakai tajwid, nggak pakai. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawidil Qur'ana asimu. Baca Al-Quran wajib pakai tajwid. Kalau enggak dosa. Jangan nanti baca Al-Quran hanya dapat dosa. Tapi kalau masih belajar tersendar-sendar masih pahala, kalau masih mau belajar, masih ada salahnya. Ya biasa, gak apa-apa kan kita belajar. Gitu. Yang dosa tadi yang tidak mau belajar. Tuh Al-Quran. Lalu apa lagi? Kenapa begitu hebat Ramadan? Ada malam yang hebat. Namanya malam Lailatul Qadar. Ingat ayat pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, kata Allah. Sehingga Al-Qadar itu mempunyai nilai khairum min alfi syahr, lebih baik dari, bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan, sama dengan kurang lebih 83 tahun ibadah kita. Kapan jemputnya? Kata Kiai, tanggal ganjil setelah tanggal 20, 21, 23, 25, 27, 29. Tapi jangan hanya ngintip-ngintip tanggal ganjil aja, terus tanggal yang lain ngorok terus. Bukan begitu maksudnya. Kemungkinannya iya. Tapi kalau ingin memastikan dapat, dari tanggal 1 dijemput terus sungguh-sungguh sampai akhir Ramadan, pasti satu di antaranya ada Lailatul Qadar. Jangan jemputnya tanggal ganjil tanggal 20 dan tanggal 1, karena itu rahasia Allah. Ulama berpendapat, tapi memang dirahasiakan oleh Allah. Biar nggak hanya ngintip-ngintip tanggal ganjil aja. Aku kan sudah umur sekian, kan nggak mungkin ini pahala yang besar yang gede ini 83 tahun. Kapan dapatnya? Ngintipnya tanggal ganjil. Nah, ini nggak beres ini. Jadi dari tanggal 1 kita tunggu itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan ini Ramadan yarmatuh, panas yang terik, yang sangat panas, sehingga dosa-dosa terbakar habis. Ini Ramadan, dosa-dosa diampuni Allah, pahala dilipat gandakan, pahala puasanya, pahala sedekahnya, dan pahala-pahala yang lain dilipat gandakan semuanya. Oleh karenanya isilah Ramadan. Jadi kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andai kata umatku ngerti, tahu nilai-nilai yang agung, yang begitu tinggi yang terdapat di bulan Ramadan, tentu mereka akan berharap sepenuh tahun dari 12 bulan semuanya menjadi Ramadan. Kalau ngerti. Jadi datanya Ramadan justru senang, gembira.
senang, alhamdulillah aku dapat Ramadan. Man fariha bi dukhul Ramadan haramallahu jasatuhan niran. Itu. Siapa yang senang, girang, gembira datangnya Ramadan, haram baginya neraka. Haram baginya neraka. Barusan senang, tapi senang diikuti action. Jadi ada gerakan ke masjid, ke mushola, tangan bergerak ambil Al-Quran, tangan bergerak ngambil duit sedekah, tangan bergerak hati-hati. Ini kadang-kadang sekarang gantinya mulut. Orang yang dirindukan oleh surga itu hafizul lisan, jaga lidah, dan jaga juga jari-jari pakai HP itu. Jangan nulis seenaknya, nulis yang baik-baik saja, yang sekiranya akan mendatangkan pahala, yang sekiranya tidak akan mendatangkan pahala. Tangan istirahat, tangan istirahat, mulut istirahat. Kalau ada yang macam-macam, katakan saja, falyaqul inni shaim, maaf aku puasa. Mulutnya puasa, tangannya puasa. Puasa terhadap apa? Perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan dosa dan maksiat. Tuh. Nah, jadi itu Ramadan. Jadi ada malam yang luar biasa namanya Lailatul Qadar. Kenapa begitu tinggi? Tadi terkait dengan turunnya Al-Quran. Jadi kalau sudah terkait dengan Al-Quran, Pak, itu mulia itu. Coba Nabi Muhammad disebut Sayyidul Anbiya, penghulunya Nabi. Kenapa? Nabi Muhammad dapat wahyu Al-Quran. Umatnya Nabi Muhammad dikata khairul umat terbaik. Kenapa? Karena pedomannya Al-Quran. Orang yang terbaik, khairukum man ta'allama Al-Quran, orang yang senang belajar dan mengajar Al-Quran. Itu yang terbaik kata Rasulullah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, senang ngajar, senang belajar Al-Quran. Nah, oleh karenanya yang terkait dengan Al-Quran jangan diabaikan. Kalau toh belajar sudah malas, ngajar malas, bantu menyediakan sarana belajar mengajar Al-Quran, keluar duitnya, dapat juga kebaikan. Aku ngaji malas, ya udah kamu dulu saja, duitnya keluar tuh. Ada pengajian di situ tuh perlu biaya, keluar duit. Enggak punya, ya di rumah pas-pasan makan aja begini, doa. Mudah-mudahan yang ngaji diberikan kelancaran oleh Allah, guru-gurunya juga diberikan kesabaran oleh Allah, yang belajar pun sabar untuk belajar Al-Quran. Doakan juga dapat kebaikan. Jadi kalau sudah terkait dengan Al-Quran itu yang diperoleh hanya kebaikan. Itulah makanya Lailatul Qadar nilainya luar biasa terkait dengan Al-Quran. Nah, Ramadan, Pak, ini sudah banyak disampaikan Ustaz. Kalau Ramadan datang, setan dibelenggu, diikat. Ikatannya pakai apa? Surga dibuka, kuncinya pakai apa? Pernah nggak dijelaskan sama Ustaz? Belum. Neraka ditutup, tutupnya pakai apa? Nah, di sini ulama kadang-kadang sambil iseng bertanya-tanya, kok Rasulullah bilang setan diikat, ikatannya pakai apa ya gitu. Ternyata banyak pendapat ulama. Setan yang diikat itu katanya setan yang paling senior, rajanya setan. Rajanya setan.
Yang keroyok-keroyok itu yang kecil-kecil itu enggak sempat diikat. Kan ngikat yang besar saja susah. Sehingga yang kecil-kecil tetap bergerilya dia. Cari mangsa. Ternyata dapat. Sebab puasa ini yang dilihat tinggi gampang hilang hanya dengan apa? Kata-kata yang bohong, perbuatan yang bohong. Tadi pahalanya kan dilipat gandakan. Dapat Lailatul Qadar sama dengan ibadah 83 tahun. Sedekah makan dosanya diampuni. Dapat rahmat. Baca salawat tadi Pak 10 derajat diangkat, 10 dosa diampuni, 10 rahmat diberikan. Yang tadi pahala itu banyak semua itu hilang semua gara-gara bohong. Hati-hati. Makanya Allah katakan, jadi Allah itu tidak butuh kalian itu hanya lapar dan haus saja. Yang dikehendaki Allah itu meninggalkan qaul zur, perkataan bohong. Jadi menahan diri dari kebohongan itu saum namanya. Kalau nahan diri dari lapar, haus dan nahan diri dari yang membatalkan puasa itu siam. Jadi beda. Kalau saum tidak dikerjakan nilai puasanya hilang. Puasanya sah puasanya. Karena siap. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ya Rasul, tolong tunjukkan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku dalam surga. Alaka bisawm. Yang pertama dikatakan, hendaklah kalian saum. Puasa dalam arti mengendalikan diri dan hal-hal yang dilarang Allah, termasuk bohong. Baru datang kedua kalinya, ya Rasul, tunjukkan hal-hal yang atau amalan yang bisa memasukkan dalam surga. Baru alaika bisyam, puasa siap, yang kayak kita kerjakan itu, yang ada rukunnya, ya ada syaratnya puasa. Jadi ternyata ulama bincang-bincang, ulama berpikir, ulama berpendapat, yang bisa menjadi kunci surga itu apa? Amal-amal soleh, ya, dengan amal-amal kebaikan, sedekahnya, sholatnya, salawatnya, kasih sayangnya terhadap kaum duafa, itu yang membuka surga, kuncinya surga. Yang menjadi penutup neraka apa? Ketaatannya kepada Allah untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Talinya mengikat setan itu dua. Taat sama perintah, taat meninggalkan larangan, itu yang menjadi pengikat setan. Setannya nggak bisa bergerak, paling tidak nggak ada luasa lagi. Kalau kita sudah taat perintah Allah kita jalankan, larangannya kita tinggalkan, itu yang mengikat setan. Jadi terikat. Tapi kalau kita tidur terus-terusan dalam bulan puasa, ngaji enggak, zikir enggak, sedekah enggak, ya setannya enggak ada ikatannya, ya bergerilya dia kemana-mana. Jadi ikat dengan ketaatan, taat menjalankan perintah Allah, taat meninggalkan larangan Allah, itu yang menjadi tali pengikat setan. Paling tidak enggak ada luasa kalau sudah ikat itu, ya setannya enggak leluasa. Makanya sabar, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Setan terikat, surga dibuka, pintu neraka ditutup. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan dalam usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Cukup? Nanti insya Allah lain, karena yang lalu itu ada ibu udah pulang duluan, jadi udah mulai kepanjangan. Mudah-mudahan dapat dari Allah sedikit
mudah-mudahan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbana, kami hamba-Mu yang penuh dosa, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa seluruh keluarga kami, ampuni dosa sahabat dan kerabat kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat. Engkau Maha Pengampun ya Rabb. Ya Rabbana, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang taat menjalankan perintah-Mu, sabar meninggalkan segala larangan-Mu, mudahkan segala urusan kami ya Rabb. Berikan kesehatan kepada kami, mudahkan rezeki kami dalam naungan rahmat dan ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.